Oke, kembali lagi bersama Habib YouTube channel belajar bahasa Inggris otodidak dari nol. Oke, sekarang kita belajar di part 20. Kita akan membahas pola kalimat yang ke-6, yaitu past continuous tense, ya. Verbal, ya, yang menggunakan kata kerja. Ini kita masih membahas kalimat aktif, ya, active voice. Oke, langsung saja. Ya, seperti biasa, di awal-awal video saya memberi nasihat terlebih dahulu kepada teman-teman. Yang pertama, pastikan teman-teman menguasai materi di part 2 sampai dengan part 10. Jangan pernah menghafal rumus tenses, tapi amati dan pahami perubahan pola kalimatnya. Terus tambah kosakata, baik itu kata benda, kata sifat, kata keterangan, dan kata kerja, beserta bentuk perubahannya, verb 1, verb 2, dan verb 3. Yang keempat, pastikan menguasai pola kalimat yang diajarkan sebelumnya. Yang kelima, sering melatih pola kalimat sebelumnya yang telah dipelajari. Berikutnya, melatih tenses atau pola kalimat dengan cara langsung diucapkan saja, tidak perlu ditulis. Dan yang ketujuh, terus belajar, tetap semangat dan yakin bisa. Oke, di slide berikutnya kita akan membahas pola kalimat past continuous tense. Oke, seperti biasa kita bagi subjek ke dalam dua bagian, yang berwarna biru dan yang berwarna kuning. Oke. Ya, untuk kalimat positif menggunakan were, kalimat negatif tinggal ditambahin not saja setelah were not atau weren't. Kemudian untuk kalimat tanya were, kemudian diikuti oleh subjek, ya, seperti biasa. Kemudian yang kelompok berwarna kuning, I, he, she, it, singular, menggunakan was. Kemudian yang negatif tinggal ditambah not, was not atau wasn't. Kemudian untuk membentuk kalimatnya menggunakan was, taruh di depan kalimat, di awal kalimat, kemudian diikuti oleh subjek. Oke, sekilas ya memang mirip, ya, persis polanya sama dengan yang di simple past yang non verbal, sama. Jadi teman-teman jika paham pelajaran sebelumnya, pembagian subjek ini sama, ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tenses yang bernama continuous, ya, kalau di kalimat aktif itu ciri khasnya menggunakan verb ing atau kata kerja bentuk ke-1 ditambah ing. Ya, seperti itu ciri-cirinya, ya. Oke, seperti apa contohnya? Untuk kalimat positif, ya, we, subjeknya we, ya, maka menggunakan were, ya, we were cleaning, ya, dari asal kata clean menjadi cleaning, ya, our house. We were cleaning our house. Kita sedang membersihkan rumah kita. Ya, ini terjadinya sudah kemarin, ya, atau sudah berlalu, ya, sudah lewat. We were cleaning our house. Yang negatif tinggal dikasih not saja setelah were. Jadi we weren't cleaning our house. Kemudian tanda tanya untuk membentuk interrogative sentence seperti biasa, were ditaruh di awal kalimat were, kemudian diikuti oleh subjek. Were we cleaning our house? Oke, silahkan diamati bagaimana cara peletakan kalimatnya yang berwarna merah, ya. Oke. Kemudian yang kelompok subjek yang berwarna kuning yang menggunakan auxiliary was. Oke, contohnya she was taking a bath. Dia, perempuan, sedang mandi, ya. Kemudian she wasn't taking a bath. Dia, perempuan, tidak sedang mandi. Was she taking a bath?
Apakah dia perempuan sedang mandi? Ya, seperti itu pola kalimat past continuous tense. Jadi ciri khasnya menggunakan verb ing. Subjeknya yang you, we, they plural menggunakan were, I, he, she, it singular menggunakan was. Oke, saya kira sudah paham. Jika teman-teman ada yang belum paham, silahkan bertanya di kolom komentar ya. Oke, we are going to the next slide. Time signals ya. Time signals yang biasa digunakan, keterangan waktu yang biasa digunakan ya sama dengan simple past tense, sama menggunakan last night, last week, last month atau last year, kemarin malam, minggu kemarin, bulan kemarin, atau tahun kemarin atau tahun yang lalu. Kemudian ada yesterday, bisa ditambah yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Kemudian 2 days, days atau weeks ya, silakan diisi angkanya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. 3 hari yang lalu berarti 3 days ago. 2 minggu yang lalu berarti 2 weeks ago. 5 bulan yang lalu berarti 5 months ago. 5 tahun yang lalu berarti 5 years ago. Ya, tinggal dipilih saja days atau weeks atau months atau years sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, mau pakai yang mana? Oke, kemudian di sini ada penjelasan sentence connector. Sentence connector di sini adalah kalimat penghubung ya, kata penghubung dalam kalimat ya, kata penghubung dalam kalimat. Ada 2 di sini, ada when, kemudian ada while. Ya, when artinya ketika, while artinya pada saat atau sementara. Oke. Seperti apa contoh kalimatnya? Ya, ini ya. My father came when I was reading a novel 2 days ago. My father came, ayahku datang ketika I was reading, saya sedang membaca novel 2 hari yang lalu. Jadi sentence connector di sini menggabungkan 2 kalimat ya. Yang kalimat yang pertama berbentuk simple past tense. Yang kalimat yang kedua berbentuk past continuous tense. Dihubungkan dengan menggunakan kata when. Jadi sebenarnya past continuous ini bisa disandingkan dengan tenses yang lain yang sejajar ya. Kalau menggunakan past tense ya, karena past continuous adalah past tense, past continuous tense ya dalam keluarga past tenses, jadi bisa digabungkan dengan simple past tense seperti itu. Kemudian yang kedua while, pada saat atau sementara. Contoh kalimatnya, there was an accident while your sister was crying last week. Ada kecelakaan ya, ada suatu kecelakaan pada saat your sister, saudara perempuanmu, was crying ya, sedang menangis minggu yang lalu. Jadi pada saat saudara perempuanmu menangis, kemudian terjadilah kecelakaan. Ada kecelakaan ketika saudara perempuanmu menangis minggu yang lalu ya. Itu arti kata while, pada saat. Kemudian yang berarti sementara, contoh kalimatnya, Adi was washing his car while Udin was sweeping the yard. Artinya Adi sedang mencuci mobilnya sementara Udin was sweeping ya, sedang menyapu halaman. Nah, itu contoh while yang bermakna sementara. Jadi di sini kedua kalimat ini sama-sama
kejadiannya bersamaan dan ada proses, ya. Ada proses. Contohnya, maksudnya proses di sini, Ade washing his car itu namanya mencuci mobil, ada prosesnya, nggak mungkin sekejap mata. Beda dengan my father came. My father came, ayahku datang, itu tidak ada proses di situ. Prosesnya hanya sekejap saja, ya. Datang ya sudah datang. Tapi kalau menyuci mobil itu ada prosesnya di situ. Bisa memakan waktu 15 atau 30 menit. Sedangkan sweeping the yard, menyapu halaman juga ada prosesnya, ya. Juga ada prosesnya. Gak mungkin kemudian menyapu selesai dengan sekejap mata, tidak mungkin. Seperti halnya my father came, ya. Jadi menyapu juga memakan waktu, ada proses. Nah, yang ada prosesnya di sini menggunakan tenses past continuous tense. Yang tidak ada proses dalam peristiwa itu, ya, seperti my father came, hanya tiba-tiba gitu, in a short time, itu menggunakan simple past. Oke. Ya, itu penggunaan when dan while. Kemudian kita akan membahas tentang kapan menggunakan past continuous tense. Oke. Past continuous tense untuk menyatakan pekerjaan atau peristiwa yang sedang dilakukan atau sedang terjadi pada masa lampau. Ya. Contoh kalimatnya, what were you doing at 9 p.m. last night? Apa yang sedang kamu lakukan di jam 9 tadi malam? Kok saya nelpon-nelpon gak diangkat-angkat? Kamu lagi ngapain? Nah, maunya seperti itu. Ini kalimatnya seperti ini, ya. What were you doing at 9 p.m. last night? Kemudian biasanya past continuous ini disandingkan dengan simple past tense. Ya. Contohnya, my father came when I was reading a novel 2 days ago. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan barusan, jika dua pekerjaan atau dua peristiwa, yang satunya berproses, ada proses menunjukkan proses terjadinya, memakan waktu, membutuhkan waktu atau durasi, yang satu terjadinya secara tiba-tiba, maka yang terjadi secara tiba-tiba ini menggunakan simple past. Kemudian yang berproses atau berdurasi itu menggunakan past continuous tense. Oke. Contoh yang kedua, they were playing football when you phoned them yesterday. Nah, mereka sedang bermain sepak bola ketika kamu menelpon mereka kemarin. Nah, dari kalimat ini, ya, mungkin pada saat ini mereka gak ngangkat telepon. Gak ngangkat telepon karena mereka sedang bermain sepak bola. They were playing football when you phoned them yesterday. Kemudian contoh yang ketiga, there was an accident while your sister was crying last week. Terjadi suatu kecelakaan pada saat atau ketika. While ini juga bisa diartikan ketika atau pada saat, ya. Pada saat your sister, saudara perempuanmu menangis, ya, minggu yang lalu. Oke. Nah, oke, we are going to the next slide. Kombinasi pola kalimat past continuous tense. Jadi past continuous tense ini bisa dikombinasikan dengan tenses yang lain, ya, atau dengan kombinasi past continuous dengan past continuous. Nah, ya, seperti apa? Oke, langsung saja. Simple past tense. Nah, ini kombinasi yang pertama, menggunakan simple past tense dikombinasikan dengan past continuous. My father came when I was reading a novel 2 days ago. Ya, sudah saya jelaskan barusan. Jika yang ada prosesnya itu menggunakan past continuous. Jika yang tidak
ada proses atau durasi terjadinya peristiwa itu menggunakan simple past tense. They were playing football when you pulled them yesterday. Ya, sudah dijelaskan. Mereka sedang bermain sepak bola ketika kamu menelpon mereka kemarin. Ya, jadi mereka gak dengar bunyi telepon. Ya, gitu. Oke. There was an accident while your sister was crying last week. Ya, ini contoh penggunaan simple past jika dikombinasikan dengan past continuous. Kemudian yang kombinasi yang kedua, past continuous dengan past continuous. Ya, berarti di sini kedua peristiwa atau pekerjaan tersebut menunjukkan proses, ya. Ada durasi. Ya, ada durasi menunjukkan proses. Contohnya, my mother was cooking rice in the kitchen while my father was reading a newspaper. Jadi di situ my mother, ibuku, was cooking, ya, sedang menanak nasi atau memasak nasi in the kitchen, di dapur. Nah, menanak nasi ini ada prosesnya, ya. Ada prosesnya, ada durasinya, 15 menit atau 30 menit baru matang. Nah, itu maksudnya berproses, ya. While, sementara. Nah, while di sini diartikan sementara. While, sementara, my father, ayahku, was reading a newspaper, sedang membaca surat kabar atau koran, ya. Jadi membaca di sini juga ada prosesnya, ya. My mother was cooking rice in the kitchen while my father was reading a newspaper. Ibuku sedang menanak nasi di dapur sementara ayahku sedang membaca newspaper, membaca surat kabar. Nah, itu. Ini kombinasi pola kalimat past continuous dengan past continuous. Ya, saya kira sudah paham. Yang tidak paham silahkan tanya di kolom komentar. Oke. Oke, we are going to the next slide. Ya, sekarang kita di tahap latihan, exercise, ya, latihan. Translate the sentences by using appropriate tenses. Terjemahkanlah kalimat berikut ini menggunakan tenses yang sesuai atau yang tepat, ya. Ya, tadi sudah saya maksud tenses, menerjemahkan tenses dengan tenses yang sesuai atau yang tepat di sini. Apakah tenses ini menggunakan simple past, kombinasi simple past past continuous, ataukah past continuous dengan past continuous? Ingat teman-teman tadi, jika ada proses menggunakan past continuous, jika terjadinya secara tiba-tiba, tidak ada proses di situ, tidak ada durasi, maka cara mengartikannya kalimat tersebut menggunakan simple past tense, ya. Oke, langsung saja kalimat yang pertama. Pada saat kita berenang di sungai, saya menemukan sebuah kalung. Yang kedua, kucingku terjatuh ketika saya menonton film Korea. Yang ketiga, guru sedang menerangkan pelajaran sementara para siswa menulis. Oke, seperti biasa, I give you 10 seconds to answer the 3 questions. Yeah, I give you time. Oke, langsung saja kita bahas kalimat yang pertama. Ya, pada saat kita berenang di sungai, ya, berarti pada saat kita berenang di sungai di sini terjadinya proses, ya. Adanya proses berenang, ya, gak mungkin berenang hanya 1 menit 2 menit atau tiba-tiba terjadinya. Jadi kita menggunakan past continuous. While we were swimming in the river, pada saat kita berenang di sungai, in the river, ya, saya menemukan sebuah kalung. Nah, menemukan di sini, ya, menemukan di sini terjadinya secara tiba-tiba, ya. Terjadinya secara tiba-tiba. I found a necklace. Saya menemukan sebuah kalung. Oke. Yang kedua, kucingku terjatuh ketika saya menonton film Korea. Kucingku terjatuh di sini apakah ada proses atau tidak?
Ya, tidak ada proses. Ya, namanya orang jatuh terjadinya seketika, ya. Maka kucing terjatuh di situ menggunakan tensi simple past. Kemudian saya menonton film Korea. Apakah ada proses? Apakah terjadinya tiba-tiba? Ya, pasti orang nonton film itu pasti ada proses atau memakan durasi waktu. Oke, maka saya menonton film Korea di sini menggunakan tenses past continuous. Bahasa Inggrisnya, my cat fell when I was watching a Korean movie. Jadi kucingku jatuh ketika saya sedang menonton film Korea. Oke. Kemudian yang ketiga, guru sedang menerangkan pelajaran sementara para siswa menulis. The teacher was explaining the lesson while the students was writing. Jadi ini sama-sama ada proses di sini, ya. Guru sedang menerangkan pelajaran. Jadi pada saat guru sedang menerangkan materi pelajaran, sementara siswa melakukan apa? Yaitu menulis. Apa yang ditulis? Ya, di sini maksudnya menulis apa yang diterangkan oleh guru. Jadi sama-sama ada proses di situ. The teacher was explaining the lesson while the students was writing. Writing what the teacher explained about, ya. Jadi menulis apa yang diterangkan oleh guru. Oke, saya kira sudah paham penerapan kombinasi dalam penggunaan tenses past continuous, ya. Simple past dengan past continuous dengan past continuous, ya, seperti itu. Jadi seringkali tenses simple past ini disandingkan dengan tenses yang lain, ya. Okay, I think that's all the explanation about past continuous tense. Yeah, thank you very much for watching my video. Don't forget to subscribe for supporting this channel, and see you on the next lesson.